Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 10, subkade kali ini tentang dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan manusia. Kita mulai dari rotasi bumi. Yang dimaksud dengan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan rotasi disebut skala rotasi, yang lamanya adalah 23 jam, 56 menit, dan 30 detik. Kalau dibulatkan 24 jam atau 1 hari. Saat berotasi, sumbu bumi miring 23 derajat. Inilah arah rotasi dari arah kiri ke kanan. Kalau kita posisinya berada di belahan bumi selatan, dari arah kiri ke kanan, dan posisi sumbunya adalah miring 23,5 derajat. Berapakah kecepatan rotasi? Kecepatan rotasi di beberapa tempat berbeda-beda, dan yang paling cepat adalah di Khatulistiwa karena jarak yang ditempuh harus paling jauh. Kecepatan rotasi didapat dari keliling bumi dibagi dengan skala rotasi. Keliling bumi adalah, dicermati ini saya zoom ya, keliling bumi panjangnya 40.000 km, skala rotasinya 24 jam, sehingga didapat adalah 1666,7 km per jam atau sekitar setengah kilometer per detik. Setengah kilometer per detik adalah kecepatan rotasi di daerah Khatulistiwa. Bukti bumi berotasi. Yang pertama adalah percobaan benda jatuh Vandenberg dan Rice. Ini adalah gambarannya, saya zoom. Dicermati, ini adalah ibaratnya sebuah gedung. Ketika kita menjatuhkan benda dari atas ke bawah, pikiran kita pasti jatuhnya vertikal ya, lurus ke bawah. Dan ternyata ini adalah salah. Ternyata setelah dijatuhkan, menurut percobaan Vandenberg ini, benda jatuhnya beberapa sentimeter atau kilometer ke sebelah timurnya. Kalau semakin tinggi, maka jarak bergeser ke timurnya tentu akan semakin jauh. Ini adalah yang nyatanya adalah demikian. Kemudian yang kedua adalah percobaan ayunan Foucault. Seandainya kita mengayunkan sebuah bandul yang diikat pada seutas tali yang sangat halus, bandul itu kita gerak-gerakkan, maka ketika benda di bawahnya itu berputar, bandul itu harapannya tidak bergeser. Nah, setelah bandul itu digerak-gerakkan tepat di titik kutub utara, ternyata gerakan bandul itu adalah tempatnya berubah. Tentu karena bandulnya tidak berubah posisinya, yang berubah adalah pastinya adalah tempat di bawahnya atau buminya. Ini adalah percobaan ayunan Foucault atau gambarannya seperti ini. Yang ketiga, bukti bumi berotasi adalah gaya Coriolis, dan yang keempat adalah efek Eötvös. Kita lanjutkan penjelasan pada gaya Coriolis. Adalah gaya semu akibat pengaruh rotasi bumi, di mana angin dibelokkan ke arah kanan di belahan bumi utara dan ke arah kiri di belahan bumi selatan. Kita gambarkan di daerah Khatulistiwa, ini adalah ekuator pada lintang 0 derajat, ini daerah subtropis 30 derajat lintang utara, 30 derajat lintang selatan. Bagaimana kondisi udara? Tentu di daerah ekuator panas, karena panas tekanan udaranya rendah. Sebaliknya di subtropis karena lebih dingin, tekanan udaranya adalah tinggi. Demikian juga di 30 derajat lintang selatan. Udara itu bergerak seharusnya adalah dari tekanan tinggi atau dingin ke tekanan rendah atau panas. Sekali lagi, udara harusnya bergerak dari tekanan tinggi subtropis ke ekuator tekanan rendah. Tetapi karena bumi kita sendiri itu mengalami pergeseran, ya, di mana bumi kita terus bergerak ke arah timur, sehingga akhirnya udara itu akan berbelok ke kiri, yaitu inilah posisi udara akibat gaya Coriolis. Ini posisi arah angin di planet bumi setelah kena efek dari rotasi bumi. Bukti yang keempat adalah efek Eötvös. Apakah yang dimaksud efek Eötvös adalah perubahan percepatan gravitasi bumi efektif yang dirasakan akibat gerakan pengamat menuju ke barat atau ke timur. Seandainya kita lihat dari kutub utara, yang sebelah kiri ini adalah pesawat yang terbang dari timur ke barat.
ataupun seandainya ada kapal dari timur ke barat, karena melawan rotasi bumi, maka kecepatannya akan lebih berat dan lebih pelan. Sebaliknya, ketika yang gambar yang di kanan, ketika pesawat atau kapal bergerak dari barat ke arah timur, karena searah dengan rotasi, maka seolah-olah dia akan juga didorong. Maka kecepatannya akan lebih dibandingkan yang ke arah barat. Selanjutnya, akibat rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari ya akan terjadi waktu siang hari, sebaliknya bagian bumi yang membelakangi matahari akan menjadi malam hari. Yang kedua adanya gerak semu harian matahari, yaitu matahari seolah-olah mengelilingi bumi dengan terbit dan terbenam. Padahal faktanya bumilah yang mengelilingi matahari. Hal ini disebabkan karena rotasi bumi. Yang ketiga adalah perbedaan waktu. Selisih waktu antara tempat satu dengan tempat lain dalam satu garis bujur atau meridian. Itulah yang merupakan perbedaan waktu. Selisih waktu di garis meridian itu diperoleh dengan rumus demikian. Bahwa keliling bumi dibagi dengan skala rotasi, yaitu 360 derajat dibagi 24 jam didapat 15 derajat per jam. Itu artinya setiap 15 derajat di daerah Khatulistiwa memiliki selisih waktu adalah 1 jam. Seandainya globe atau bumi kita bikin dalam satu bentangan bidang datar, maka kita bikin garis-garis setiap 15 derajat. Ditetapkan dari Greenwich atau di daerah London ya, dari posisinya dari sini. Inilah garis meridian 0 derajat. Tempat di sebelah kanan adalah bujur timur dan di sebelah kiri adalah bujur barat. Setiap bergeser ke timur 15 derajat, maka selisihnya waktu adalah ditambah 1 jam. Ini adalah 0 jam, 15 derajat sebelah timurnya selisih waktunya 1 jam. Oleh karena itu, posisi negara Indonesia ini kita ternyata pada 105 derajat bujur timur, dan kemudian ini ditetapkan sebagai waktu Indonesia Barat. Kemudian selisih pada lintang 120 derajat bujur timur adalah waktu Indonesia Tengah dan wilayahnya adalah demikian. Kemudian pada bujur standar 135 derajat bujur timur, waktu Indonesia Timur dan wilayahnya adalah demikian. Ketika kita perjelas akibat dari rotasi bumi, perbedaan waktu di Indonesia karena lintang garis bujur Indonesia 95 derajat sampai 145 derajat, ada 46 derajat dibagi 15 jadilah 3, sehingga Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Inilah waktu Indonesia bagian barat GMT plus 7, waktu Indonesia Tengah GMT plus 8, dan waktu Indonesia Timur GMT plus 9. Akibat rotasi yang keempat adalah bentuk bumi menjadi spheroid atau pepat pada kedua kutubnya. Perlu dicermati, diameter ekuator adalah 12.756 dan diameter di daerah kutub adalah 12.714 km. Dan ini membuktikan karena bumi ekuator diameter di ekuator lebih panjang, itu berarti pepat pada kedua kutubnya. Yang kelima adalah perbedaan percepatan. Yang kelima adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi di daerah Khatulistiwa lebih kecil dibandingkan percepatan gravitasi bumi di daerah kutub, disebabkan tentu karena ketebalan di daerah Khatulistiwa itu lebih sehingga gravitasinya lebih kecil. Yang keenam adalah perbedaan ketebalan atmosfer. Rotasi di daerah Khatulistiwa yang lebih cepat menyebabkan lapisan atmosfer lebih tebal dibandingkan dengan daerah kutub. Di daerah Khatulistiwa bisa mencapai 15 km bahkan sampai 18 km. Sebaliknya di daerah kutub sekitar 7 sampai 10 km. Akibat rotasi yang ketujuh adalah pembelokan arah arus laut. Pada belahan bumi selatan, arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Sebaliknya pada belahan bumi utara, arus laut berbelok berlawanan arah dengan jarum jam. Kami ralat ya untuk di belahan bumi utara,
perputaran arus laut searah dengan jarum jam, dan di belahan bumi selatan berlawanan arah dengan jarum jam. Ini juga terkait dengan gaya Coriolis, di mana angin berbelok kalau di belahan bumi utara itu berbelok ke kanan. Maka ketika di laut pun dia akan mampu mendorong atau menggerakkan arus laut di belahan bumi utara searah dengan jarum jam, dan di belahan bumi selatan berlawanan arah dengan jarum jam. Yang kedelapan adalah efek jet lag atau saat naik pesawat. Penjelasannya adalah demikian. Efek jet lag adalah kondisi psikologis akibat perubahan ritme sirkadian yang diakibatkan karena perjalanan melewati meridian dan panjangnya hari yang berubah. Ritme sirkadian itu proses yang mengatur siklus tidur dan bangunnya manusia atau orang yang dilakukan setiap 24 jam sekali. Maksudnya begini, seandainya selama ini kita hidup di Indonesia, tentu pada malam hari mulai jam 9-10 barangkali kita akan tidur. Kemudian tiba-tiba kita melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Los Angeles di Amerika. Perjalanan makan waktu kurang lebih 18 jam. Sampai di sana jam 10 malam. Logikanya karena 18 jam kita berangkat jam 4 pagi, sampai di Los Angeles jam 10 malam waktu Indonesia Barat, dan tentu membuat kita akan mengantuk. Padahal ketika di sana waktunya bukan jam 10 malam seperti waktu Indonesia, justru jam 8 pagi ketika orang mulai aktivitas. Maka rasa kantuk kita, karena kita membayangkan jam 10 malam, akan tetap membutuhkan perjuangan untuk tidak ngantuk ya, karena di sana sudah siang hari atau waktu aktivitas kerja. Itulah efek jet lag. Yang ke-9 adalah satelit buatan dapat berfungsi. Ini posisinya ya, satelit buatan dapat berfungsi saat berputar atau berotasi, maka daerah yang dijangkau satelit buatan biasanya berganti-ganti. Hasilnya satelit dapat menyampaikan informasi pada berbagai daerah. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, kalau disingkat menjadi 365 seperempat hari. Tempat bumi beredar ini namanya orbit. Ini ya, yang warnanya kuning ini namanya adalah orbitnya. Bentuk edarnya adalah elip. Ini tidak lingkaran penuh tetapi elip ya. Dan bidang edarnya ini namanya ekliptika. Akibat revolusi bumi, yang pertama adalah pergantian musim. Pergantian musim yang nyata terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Yang kedua adalah Indonesia memiliki 2 musim, itu juga akibat dari revolusi bumi. Di belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim dengan perubahan sebagai berikut. Belahan bumi utara panas, gugur, dingin, dan semi. Di belahan bumi selatan sebaliknya, posisi tanggalnya adalah demikian. Indonesia mengalami 2 musim. Musim penghujan berlangsung bulan Oktober sampai Maret ketika matahari terletak di belahan bumi selatan. Sebaliknya musim kemarau berlangsung bulan April sampai September ketika matahari di belahan bumi utara. Akibat revolusi yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Matahari tepat di atas khatulistiwa itu hanya 2 kali dalam 1 tahun. Selebihnya matahari akan bergeser di belahan bumi utara atau selatan. Tanggal berapakah matahari tepat di belahan bumi utara? Yang pertama kita harus mengetahui kapan matahari di belahan bumi utara. Ini adalah pergerakan matahari semu tahunan. Matahari tepat di khatulistiwa adalah tanggal 21 Maret dan 23 September. Esok harinya matahari akan bergeser di sebelah utara sedikit ya. Dan setelah 21 September esok harinya matahari akan bergeser di sebelah selatan sedikit sampai sebelum 21 Maret. Apakah itu Tropic of Cancer? Nah, matahari ketika bergerak paling utara itu adalah di 23,5 derajat. Itulah yang disebut dengan Tropic of Cancer atau garis balik utara. Esok harinya, tepat itu adalah tanggal 21 Juni, esok harinya dia akan berbalik ke arah selatan. Sebaliknya, matahari paling selatan itu adalah tanggal 21 Desember dan tempatnya itu disebut Tropic of Capricorn. Yang ketiga, perubahan lamanya siang dan malam. Belahan bumi utara mengalami siang hari lebih lama pada tanggal 21 Maret sampai 23 September karena matahari terletak di belahan bumi utara dan puncak terlamanya pada bulan Juni. Sebaliknya di belahan bumi selatan matahari akan
berada di belahan bumi selatan, maka posisi belahan bumi selatan akan mengalami siang hari yang lebih lama. Kita bisa ilustrasikan pada skema berikut ini. Ini adalah gambaran ketika kita ambil ya, gambar paling kanan ya. Ketika bumi berada di paling kanan, ini kita tahu matahari berada di Tropic of Cancer, ini belahan bumi utara. Akibatnya kutub utara mengalami siang hari terus-menerus. Nah, begitu ya. Nah, sebaliknya, mulai esok harinya ya toh, akan bergeser-bergeser terus tepat di Khatulistiwa pada tanggal 23 atau 22 September. Mulai esok harinya akan bergeser ke belahan bumi selatan. Hingga tanggal 23 Desember, matahari terletak paling selatan atau Tropic of Capricorn. Begitu seterusnya. Yang keempat adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rasi bintang atau konstelasi bintang adalah sekelompok bintang yang dianggap membentuk garis atau pola imajiner pada langit. Setiap bulan posisinya berbeda-beda. Contohnya seperti ini, ketika bulan Desember sampai Januari, ya toh, posisi matahari dan bumi terletak pada satu garis lurus dengan rasi bintang Capricornus. Ini posisinya, berarti posisinya di sini. Februari bergeser ke Aquarius, berarti posisi buminya di sini. Begitu seterusnya, ya. Ini membuktikan bahwa bumi kita itu bergeser mengelilingi matahari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.